Tapi yang paling ngejeblak di sini. Tahu ngejeblak? Target saya memiliki qalbun salim. Cari ilmunya. Ilmu yang paling bagus adalah saudara mencari guru yang sudah mengamalkan mujahadah, membersihkan hati. Beda rasanya. Seperti sekoteng, dulu apa, wedang jahe ya. Wedang jahe itu kalau dibuat oleh ahlinya, jadi anget tuh airnya itu, lalu ada jahenya, kemudian ada yang bulat-bulat seperti mochi tapi direndam, kenyal, tidak terlalu keras, dan di dalamnya ada kacang yang sudah digoreng, dihancurkan dan manis. Lalu ada beberapa kacang-kacang goreng kering di sana, dan ada cengkalengnya ya yang membuat dingin. Kemudian dimakannya sambil gerimis, jongkok di depan masjid. Coba ceritakan hal yang sama barusan Ustaz. Coba Ustaz tolong. Coba Ustaz perintah ini. Sebisanya aja Ustaz. Nanti saya akan beritahu kenapa cerita saya begitu detail. Ustaz bantu Ustaz. Cerita semampunya tentang wedang jahe. Saya bacakan hadis aja. Ustaz ini perintah Ustaz. Kalau enggak, ini nih yang sebelahnya dek ini, tolong Ustaz bagian hadis ini bagian wedang jahe. Tolong dek. Kenapa susah? Kenapa saya lancar? Karena saya suka wedang jahe. Menikmati, dilihat, dihafalkan. Jadi membacakan wedang jahe saja, saudara ikut merasakannya, benar? Itulah kalau cari guru seperti itu. Guru yang bukan berarti guru udah jadi, guru yang mujahadah. Guru yang berjuang menahan amarahnya. Guru yang berjuang untuk menahan pandangannya. Guru yang berjuang untuk belajar sedekah. Nah, perjuangannya itu ada rasanya dibanding dengan yang mengajarkan teori tanpa mujahadah. Jelas hadirin? Cari mursyid yang udah bulat rada susah. Tapi cari guru yang mujahadah, semangat mujahadahnya akan menular. Itu ilmu. Ada ilmu teori, ada ilmu yang ada ruhnya. Nah, itu dari guru yang memang guru ini melakukannya. Saya bersyukur, luar biasa bersyukur kepada Allah yang Maha Mendengar, dikaruniai 3 guru yang saya tahu beliau mujahadahnya luar biasa ya. Dan tiap perkataannya tuh ada tenaganya. Ada tenaganya. Melarang juga tidak, jangan lakukan ini. Enggak. Sebaiknya renungkan kembali. Itu sudah cukup tuh bagi saya, itu larangan tuh. Karena pasti beliau melarang untuk yang berbahaya. Cari guru seperti itu. Di mana adanya? Allah yang Maha Tahu. Doa saja minta guru. Sejujurnya salah satu doa di Baitullah, di Multazam, kalau saya sedang berangkat ke Tanah Suci, doa minta guru. Nabi Muhammad SAW ada malaikat Jibril yang memandu beliau. Kita tidak mungkin sekelas itu, mustahil. Tapi banyak hamba Allah yang kenal ke Allah, cinta ke Allah, dan tidak harus dengan status kiai, ulama, ustadz. Allah memiliki hamba-hamba kesayangannya yang tidak harus begini. Saudara mau tahu cirinya? Ya, kalau tidak apa-apa. Sebetulnya tidak maksa menjawab. Hadirnya ada hadisnya kan Ustaz? Kalau bicara, kalau orang yang itu ada cirinya nih orang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, manakah di antara kawan-kawan kami yang terbaik? Beliau menjawab, seseorang yang dengan melihatnya mengingatkan kalian kepada Allah, dengan perkataannya bertambah amal kebaikan kalian, dan amal-amalnya mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Jadi kalau jumpa, kita jadi ingat ke Allah. Makin kuat tingkat keyakinan seseorang, membuat kita makin ke bawah yakin. Karena yang yakin itu bicaranya tuh mantep. Yang ragu tuh tidak mantep. Dan kalau beliau bicara, nambah ilmu kita dan amal kita. Karena bicaranya bukan hanya ilmu, tapi ada hikmah yang menggugah, yang membuat kita tergerak untuk beramal. Lah ada seorang ulama yang hanya begini saja, Yai, nasihati kami. Cuman begini, karena beradanya di seberang kolam. Hanya lihat itu saja, orang itu pulang langsung semangat ngaji, semangat belajar. Coba kita begitu ke teman. Paling dikasih kue, hadirin. Saking kuatnya energinya, ya. Hanya dengan begini saja, maksudnya ayo banyak minta ke Allah, banyak baca Quran, banyak belajar. Kita sampai dower nasehatin, ayo mana yang ngomong naon, begitu hadirin. Yang ketiga adalah kalau melihat perilakunya membuat kita jadi ingat kehidupan akhirat. Ketemunya ingat Allah karena memang sikapnya mengingatkan ke Allah, obrolannya nambah ilmu, dan amal kita melihat perilakunya jadi ingat kehidupan akhirat. Tuh itu para kekasih Allah tuh begitu.